Al-Mumtaz. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta ilmu syar'i yang hadir di malam ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulnya, membuka sejarah Nabi dan Rasulnya untuk dijadikan penguat iman, dicontoh sikapnya, ditauladani tingkah lakunya. Semoga kajian ini berdampak positif untuk kita semuanya. Allah berikan keberkahan, terlimpah rahmat, tercatat sebagai hamba yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kajian kita membahas satu tema, yaitu kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenapa kita pilih Nabi Sulaiman, enggak nabi-nabi yang lain? Karena di pundak beliau terwakili berbagai profesi. Ya. Terwakili berbagai kelompok, golongan. Dan pas update untuk kondisi negara kita saat ini. Untuk itu, kajian ini tentu kita dasarkan kepada Al-Quran sebagai pusat informasi yang pasti benar. Tidak usah ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu jangan ragu terhadap informasi Al-Quran. Wajib diimani, semuanya benar. Dan jangan ambil yang enak-enaknya dan dibuang yang gak sukanya. Dipilih-pilih seperti memegang bara api. Kalau panas, lepaskan. Kalau dingin, pegang. Beragama tidak seperti memegang bara api. Apapun informasi Allah melewati Quran, suka gak suka, senang gak senang, terima. Sami'na wa ata'na. Nah, jadi informasi tentang Nabi Sulaiman itu lengkap dan sempurna tercantum dalam Al-Quran. Tinggal kita memahaminya dan menjadikan sebagai iktibar, uswatun hasanah kita. Ya. Pertama, Bapak Ibu punya Quran enggak? Ya ayo langsung ambil Pak, merujuk aja langsung. Biar asik nih. Langsung aja, silakan. Oh, terjemahan enggak? Ada kan? Silakan. Kalau Quran biasa kita belum bisa terjemahnya. Harus terjemahan, buka semua. Ya. Silakan. Pertama, landasan kajian mengangkatkan tentang kehebatan Nabi Sulaiman ini tercantum pada surat yang ke-27. Buka. Surat 27 An-Namal. Ya. Mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-44. Ini yang pertama. Landasan kajian kita. Surat An-Namal
Surat yang ke-27 ayat 15 sampai ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Coba terjemahkannya. Siapa duluan, silakan. Ayo yang dapat duluan langsung. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Ya, Allah menyatakan sungguh, artinya benar-benar. Ya, sungguh, benar-benar. Kami, kata Allah, telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Siapa Daud? Ayah Nabi Sulaiman. Siapa Sulaiman? Anak Nabi Daud. Balik-balik aja. Kan gampang. Kepada ayah dan anaknya ini kami berikan ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu kenabian, ilmu kekuasaan, ilmu pemerintahan, ilmu tata negara. Masya Allah. Kalau diberikan kerajaan, tentu ada istananya. Saya alhamdulillah sudah pernah masuk istananya. Sulaiman. Di mana itu? Di Palestina. Ya. Sekitar 1 kilo lah dari Masjid Aqsa itu, Pak. Lewat pintu belakang, ya, terus pasar, gereja terbesar, terus belok kanan, kiri, terus, ya, 1 kilo, 2 kilo lah paling tinggi itu, nggak sampai ke 2 kilo. Ada kerajaannya, Pak, Masya Allah, luar biasa. Ya, kerajaan dulunya disitulah ayahnya memerintah, Nabi Daud. Ya, kerajaan Daud. Terkait dengan Sulaiman ada kaitan dengan kerajaan lain, Saba. Di mana tuh? Di mana Saba? Saba itu sekarang ini menjadi kota Son'a atau San'a, ibu kota Yaman. Dari Son'a atau San'a itu ke Palestina berjarak 5.000 km lebih kurang. 5.000 kilo, Pak. Nah, kerajaan Daud, Sulaiman ini ada kaitan dengan kerajaan Saba. Ada kaitannya itu. Ada hubungannya. Di sini rajanya Sulaiman, di sana ratunya Balkis. Ada kaitan, nanti kita jelaskan. Ya, yang jelas kita tahu dulu bahwa inilah Sulaiman, ayahnya Nabi Daud. Dan di Masjid Aqsa itu, Masjid Aqsa ke 2 lantai itu. Lantai atas di bawah, turun tangga, terus mentok. Di bawah ujung itu ada 1 tiang besar. Namanya tiang Sulaiman. Langsung beliau mendirikan. Berapa umurnya itu? Tiang Sulaiman itu. Ya. Sampai hari ini masih ada tiang itu. Berapa ribu tahun itu? Ya. Nah, di belakangnya baru tembok ratapan. Tembok ratapan. Ya, di belakangnya itu. Ya, jadi Allah mengatakan, kami telah berikan keilmuan yang dahsyat, yang dalam, baik ke ayahnya Daud atau ke anaknya Nabi Sulaiman. Ilmu apa? Ilmu kenabian, ilmu pemerintahan, tata cara berkuasa, memimpin yang benar, memimpin yang diri oleh Allah, yang Allah senangi. Itu informasi yang pertama. Terus keduanya ini
baik ayahnya Daud atau anak Sulaiman, kedua-duanya dua hamba, dua pimpinan, dua penguasa yang selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur, Pak. Sehingga menjadi buah bibirnya ucapan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia kepada kami. Ya. Dari hamba-hamba mukmin di dunia ini, kami terpilih dua hamba yang sangat banyak Allah berikan karunia-Nya. Berarti Sulaiman itu, Pak, dengan ayahnya Daud, dua tipe raja, pemimpin yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang bersyukur. Allah ungkapkan di Quran. Lanjut. 16. Dan Sulaiman telah memerangi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai kami telah diajari bahasa buruk dan kami diberi segala sesuatu, sungguh semua itu benar-benar Beliau tampakkan hamba yang bersyukur. Dia sadar ilmu yang dimilikinya, kerajaan dimilikinya semata-mata dari Allah datangnya. Ya. Buktinya dia punya karunia yang besar. Apa? Dia mengerti bahasa binatang. Dia paham percakapan burung. Ini semua adalah rahmat dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Itu ungkapan beliau. Lanjut. 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Nah, ayat 16 tadi, Pak, tergambar di situ apa? Keilmuan Sulaiman tentang bahasa. Jangankan bahasa negara manapun, ya, bahasa dunia, bahasa manusia manapun, bahasa hewan pun dia paham, dia ngerti. Berarti ilmu bahasanya luar biasa. Soal pasukan, Masya Allah, pasukannya nggak tertandingi. Jin pasukannya, jin. Kalau jin itu angkatan apa itu? Darat, udara, laut. Angkatan apa itu? Angkatan tak terlihat, menguasai segala-galanya. Ya. Berarti kehebatan ilmunya luar biasa. Komunikasinya Masya Allah. Tentaranya, pasukannya, wah, nggak tertandingi. Itulah Sulaiman. Lanjut. 18. Nah, ini bukti Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Allah ungkapkan di sini. Coba. Ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak. Nah, suatu ketika Sulaiman dengan pasukannya berjalan, ya, lalu Sulaiman mendengar komandan semut lagi bicara, stop, jangan nyebrang, pasukan Sulaiman akan lewat, nanti keinjak oleh dia. Sulaiman tertegun kan, Sulaiman kasih aba-aba ke pasukannya supaya berhenti, ya, supaya berhenti. Apa kata Sulaiman? Tentaraku, kita berhenti dulu. Sekelompok semut mau nyebrang. Ya. Kata semut itu juga. Stop, tentaraku, pasukanku. Sulaiman akan lewat. Nanti buka di tafsir di At-Tabari, Pak. Baik Nabi Sulaiman, baik semut saling pengertian, menunggu.
Sekarang ada nggak itu tuh di jalan raya? Yang sering menunggu itu ada nggak kira-kira? Yang ada sering robot yang ada ya. Hah? Ini ilmu yang luar biasa nih Pak. Semut mau nyebrang, Sulaiman stop tentaranya. Ya, semut pun gitu juga, stop tentaranya, jangan nyebrang, nanti kejar oleh Sulaiman, dia nggak tahu. Nah, setelah semut menstop tentaranya, Sulaiman lewat jalan. Ini ungkapan Allah bahwa Sulaiman mengerti bahasa semut atau bahasa binatang. Ini hanya contoh saja, pembuktian. Nah, terus 19. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu dan dia berdoa ya Tuhanku amin berkata Tuhan untuk tetap dan Tuhanku yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang yang aku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang kepada kami dan masukkanlah aku dalam rahmatmu ke dalam golongan hamba-Mu yang begitu dia mampu memahami bahasa semut, dia bukan sombong, bukan berbangga diri, bukan merasa kuat dan hebat, tidak. Tapi justru yang ingat Allah oleh dia. Dia puji Allah. Dia bersyukur ke Allah. Nah, kalimat syukurnya ini menurut saya, Bapak Ibu perlu hafal nih. Hafal, jadikan sebagai ungkapan syukur kita ke Allah. Boleh dibaca ketika sujud, tak ada persoalan. Bukan untuk mengaji ya. Ketika sujud, perbanyak doa. Doa yang tercantum dalam Quran, dalam hadis, boleh kita baca. Boleh. Ya. Bukan kita baca Quran, tidak, tapi berdoa. Boleh. Nah, apa kalimat syukur Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Nah, ini merupakan doa syukurnya Nabi Sulaiman. Kalau kita melaksanakan sujud syukur, boleh baca ini dan bagus. Atau setiap kita sujud di sholat sunnah baca ini, boleh. Ya, apa artinya? Ya, artikan? Ya Tuhanku, dengan adanya doa ini Pak, kita bisa baca bahwa Sulaiman orang yang tingginya luar biasa. Pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, ilmunya, ya, kekuatannya, Masya Allah. Tapi selalu bersyukur ke Allah. Bersyukur ke Allah. Ya, dia nggak sombong. Tidak menganggap enteng yang lain, tapi bersyukur ke Allah dia. Inilah kalimat syukurnya. Tersirat makna, setiap kita doa untuk pribadi, jangan lupakan doakan orang tua kita. Ini ada ungkapan ilmu di sini nih. Setiap kita doa untuk pribadi, jangan lupakan doa orang tua. Gandeng doa orang tua. Terus doakan orang tua kita. Tadi di atas juga ada tadi kan? Ayat 15, doanya ada. Ayat yang ke-19, lebih panjang lagi doanya. Lanjut, 20. Teruskan, 20. Nah, ini menggambarkan karakter seorang raja, presiden, pemimpin selalu mengabsen anggotanya. Mengabsen, mengumpulkan,
Dia nggak sibuk di istananya, tidak. Tapi selalu absen kehadiran tentaranya. Ya, dia absen. Setelah berkumpul semua pasukannya, tentaranya, dia nggak lihat ada satu burung kesayangannya. Itu posnya beliau. Pos tukang kirim suratnya. Kalau saya menamakan itu intelnya itu. Resersenya, intelnya, intelijen. Ya, diplomatnya juga. Ya. Burung hut-hut intelijennya. Mana hut-hut ya? Kok gak saya lihat dia? Jin hadir semua. Para binatang-binatang hadir semua. Ini mana hut-hut kalau ada ya? Nah, dengan tidak adanya kaki tangannya, orang kepercayaannya, apakah dia marah? Apa sikapnya? Ayo. 21. Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat atau kusembelih dia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Ini menggambarkan ketegasannya dan kebijaksanaannya. Tegas, bijaksana. Kalau hut-hut datang nanti, pasti kusembelih dia. Atau kuhukum yang berat. Kenapa gak absen dia? Kenapa gak hadir? Kemana dia? Ku kasih siksaan ke dia. Ku azab. Kalau enggak, ku sembelih. Kecuali dia mampu memberikan alasan yang benar. Yang diterima oleh akal saya. Boleh saya lepaskan dia. Kata Sulaiman. Nah terus. 22. Pas gak lama dia bilang, Pak, datang Hud, Pak. Pas datang, mohon ampun, mohon maaf Tuanku Raja. Maafkan saya telat datang, saya terlambat. Ya. Nah, tapi saya punya berita untuk Tuan Raja nih. Punya berita. Bahwa tadi saya baru saja pulang. Ya, katakanlah pergi terbanglah main-main, jalan-jalan. Ketemulah oleh saya sebuah kerajaan yang dahsyat, yang kaya raya, yang hebat. Ya, ini informasi yang perlu Tuan Raja ketahui. Saya telat datang karena saya tadi ada informasi penting untuk Tuan Raja. Saya melihat di sebuah negara sana ada negara yang makmur, ya, yang kaya raya. Terus apa lagi? 23. Lanjut. 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 Ini alasan syar'inya. Dia telat datang kan? Saya menjumpai di sebuah negara yang kaya raya, Tuan Raja. Cuma sayang, negara itu dipimpin oleh seorang ratu perempuan. Ya, tapi penyembah berhala, musyrik, tidak menyembah Allah. Padahal memberikan rezeki ke mereka itu Allah, tapi mereka menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Sekian informasinya. Gitu. Sekian laporannya yang Tuan Raja ketahui. Nah, terus apa tanggapan Sulaiman? Yang ngomong nih kaki tangannya, Pak, intelijennya. Apakah terima langsung atau diseleksi dulu? Nah, coba apa katanya? Sikapnya apa? Dia
Seorang pimpinan Pak nggak langsung percaya kan Pak? Saya terima informasimu, tapi saya cek dulu, betul tidak informasimu? Ini raja yang luar biasa nih Pak, telitinya. Banyak raja di dunia ini Pak, presiden, komandan, asal terima berita dari bawahannya, dari pemisiknya. Akibatnya apa? Belum tentu benar informasinya kan Pak? Betul nggak? Ini Sulaiman luar biasa. Saya terima informasimu, tapi saya cek dulu, betulkah berita itu tidak? Masya Allah. Begitu kehati-hatiannya Pak. Kalau enggak kan banyak korban Pak. Banyak korban nggak Pak? Banyak korban itu. Ya, tapi Sulaiman teliti. Luar biasa penelitiannya. Saya cek dulu, betul nggak berita ini? Lanjut. Pergilah dengan membawa surat ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Lanjut. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Lanjut. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 31. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Terus. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan yang dalam perkara ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis itu. Lanjut. Mereka menjawab, kami memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang kau perintahkan. Nah, sampai situ ya. Hud, saya akan uji kebenaran beritamu. Betul tidak? Langsung Sulaiman bikin surat Pak. Di surat, Bismillahirrahmanirrahim. Terus isinya, ajakan untuk bertauhid. Ajakan menyembah Allah. Dan jangan sembah berhala. Jangan engkau sombong. Ya. Nah, kalau engkau tidak menerima ajakanku, akan kugempur istanamu itu. Nah, itulah bahasanya, Pak. Ya. Nah, itu isinya. Nah, sekarang selesai dibikin surat. Hai Hud, ini surat telah aku bikin. Engkau antarkan surat ini ke Ratu Balqis itu. Ke rajanya itu, ke ratunya. Nanti jatuhkan surat di depan dia. Dan engkau jangan pergi dulu ya. Perhatikan apa sikapnya. Dengarkan apa tanggapannya. Siap, Raja. Gak ada cerita, Pak. Kan saya baru pulang dari sana, Tuan Raja. Jauh itu capek. Gak ada cerita, Pak. Bayangkan, Pak, 5.000 kilo, Pak. Ya. Dari mana ke mana itu? Dari sini ke Surabaya berapa kilo? Dari sini Banda Aceh PP. Hah? Sini ke Banda Aceh PP? Bukan hanya dekat ya. Saya baru sampai Tuan Raja. Baru sampai. Masa Tuan Raja suruh lagi saya? Atau setidaknya, ya besok aja ya. Nggak ada cerita. Setianya luar biasa Pak. Siap Tuan Raja. Ya siap. Langsung Pak, diantarkan surat itu ke Sabah. Begitu sampai di Sabah, sesuai perintah raja tadi, dijatuhkan surat di depan Ratu Balqis. Pas jatuhkan, Ratu Balqis ada lihat surat kan? Diambilnya. Pas diambil, yang Hud terbang. Tapi dia nggak pergi dari jauh, tapi dia terbang di sebuah tempat melihat apa sikap dari Ratu Balqis. Dia perhatikan terus. Ratu Balqis baca surat. Baca surat isi tadi. Kaget dia kan? Kok adanya berani orang ya yang maksa dia untuk menyembah Allah, meninggalkan menyembah matahari,
Ya, ini siapa ini orang? Wahai pembesar kerajaan, kalian kumpul semua. Kumpul semua. Semua tentaranya Pak dikumpulkan Pak. Ya, apa namanya itu? Apel siaga. Kumpulkan semuanya. Saya baru saja menerima surat. Katanya dari Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman. Dia penguasa di negeri sana. Isinya menyuruh saya untuk masuk Islam. Meninggalkan sesembahan selain Allah. Bagaimana pandang kalian semua? Kata Ratu Balkis. Wah, pasukannya unjuk gigi Pak. Hei Ratu, masa kita digertak-gertaknya? Ya, kita punya kekuatan. Kita gempur dia. Kita perangi dia. Masa kita didiktenya? Namun demikian, keputusan di tangan Ratu. Kata tentaranya. Nah, terus kata Ratu, bagaimana? Lanjut. Nah, apa sikap Ratu ini? Apa sikap Ratu? Lanjut. Ayat berikutnya, 34. Ia bagi berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi binat dan demikian yang akan mereka perbuat. Lanjut. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dan aku akan mendukung apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan. Wah, dialog antara Ratu dengan tentaranya, burung Hudhud mendengar. Kalau kita gempur kerajaan itu, bisa hancur itu, bisa hina. Tapi kita sabar dulu. Kita coba sogok dia. Nah, ini strategi nih Pak. Strategi melumpuhkan musuh. Pertama, dirangkul. Ya, diiming-iming. Diiming-iming, kasih jabatan, pangkat, kekuasaan, atau hadiah, atau uang, atau bantu apa yang dibutuhkan oleh dia. Dijinakin namanya itu, dijinakin dulu. Banyak orang vokal Pak, jadi luluh kan Pak? Kenapa? Jinak langsung dengan harta, pangkat, jabatan, kekuasaan. Ya. Nah, kalau dia nggak mau nanti baru kita perangi dengan cara keras. Nah, gitu. Nah, Hudhud mendengar itu semua itu. Nah, sekarang kita coba sogok dia dulu. Kita kasih hadiah dia. Saya akan kirim utusan ke sana. Kirim utusan sana, nanti bawa harta-harta kita. Pergilah temui Sulaiman itu. Bilang ke Sulaiman, ini hadiah raja dari ratu kami untuk Sulaiman. Kasih hadiah. Kalau Raja Sulaiman berhenti mendakwai kami akan memberikan lebih dari besok lagi. Berlipat-lipat kami berikan. Ya. Nah, ini sampaikan ke Sulaiman itu. Kata Ratu Balkis. Begitu Hudhud mendengar berita dari Balkis akan nyogok Sulaiman, besok akan diutus utusan bawa hadiah-hadiah bingkisan yang banyak, ya. Langsung Hudhud terbang melapor. Itu yang intelijen setia ya. Ya, langsung lapor, Pak. Sampai Sulaiman, Tuan Raja lapor. Apa Hudhud? Saya baru saja kembali dari Sabah. Infonya begini. Ya. Panjang ceritanya, Pak. Intinya besok katanya Ratu Balkis mengirim utusan ke sini untuk memberi kita hadiah, untuk nyogok Raja Sulaiman. Itu tujuannya. Dengan syarat Sulaiman raja tidak lagi mendakwai dia. Itu informasinya. Iya. Nah, lanjutkan ayatnya, Pak. Lanjutkan dulu. Ayat yang ke-36. Maka ketika para utusan sampai kepada Sulaiman, Nah, sampailah Pak. Berita sampai ke Sulaiman. Maka Sulaiman siapkan. Wahai staf kerajaan. Siapkanlah segala sesuatu.
kita besok datang tamu, kita sambut tamu itu. Ya, siapkan harta benda kita 2 kali lipat dari itu. Siapkan semuanya. Begitu besok datang tamu, kita balikkan hadiah itu ke dia. Kita balikin, kita berikan lebih dari itu. Itu kata Sulaiman. Yang penting besok siap-siap ya. Nah sekarang ayat mengatakan, sampailah utusan itu ke Sulaiman. Baca Pak. 36. Dia Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Begitu datang utusan, pembesar-pembesar kerajaan Sulaiman sudah mengatakan, Raja, utusan datang. Sulaiman dengan tentaranya menyambut dengan bukan main mesranya. Disambut Pak. Pas disambut Pak, mohon maaf Tuan Raja, kami dari negeri Sabak, utusan oleh ratu kami, mengirim hadiah untuk Tuan Raja. Ini hadiahnya. Cuma Tuan Raja, pesan ratu kami, janganlah Tuan Raja mengajak ratu kami untuk Islam lagi. Hentikan dakwahnya. Ya, kalau Tuan Raja mau hentikan dakwah, tidak mengajak ratu kami untuk Islam lagi, maka ratu kami akan memberikan hadiah lebih besar lagi. Lebih besar lagi untuk Tuan Raja. Ini baru DP-nya. Di DP baru nih. Begitu laporan selesai, apa kata Sulaiman? Harta yang kau itu gak seberapa dibandingkan Allah berikan sama kami. Nah sekarang, hai pasukanku, ya, kembalikan harta ke mereka dan kasih 2 kali lipat dari itu. Utusan, hadiah itu bawa pulang lagi ya. Ini dari saya nih. Saya kasih 2 kali lipat dari itu. Bilang ke ratu kalian, kalau ratu kalian tidak mau masuk Islam, akan terpaksa kami gempur sana kalian. Bilang ke ratu kalian itu. Bilang ke dia. Ya, itu kata Sulaiman. Baca Pak ayatnya. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina-hina. Itu kan ancaman Sulaiman kan? Ancaman Sulaiman itu pergilah ke sana, balik lagi. Terus dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana? Tunggu. Itu terputus ceritanya kan? Ada di hadis Nabi ceritanya lagi. Quran itu kan global ya. Yang terperinci itu ada hadis Nabi. Ya. Begitu Sulaiman mengatakan, pulanglah kalian ke negeri kalian. Bilang ratu kalian ya, kalau ratu kalian tidak mau masuk Islam, akan kami gempur dia. Ya, akan kami hancurkan kerajaan kalian. Ya. Nah, sekarang ini hadiah, bawa lagi. Kembalikan hadiah itu 2 kali lipat. Malu Pak. Terus pulang mereka. Sampai di Sabah, mohon ampun Tuan Ratu, kami telah kembali dari kerajaan Sulaiman. Ternyata Tuan Ratu, Sulaiman itu raja kaya raya. Luar biasa kayanya. Seperti lebih kaya dari kita. Ya, hadiah Tuan Ratu ditolaknya, dikembalikan lagi. Dia ganti 2 kali lipat. 2 kali lipat digantinya. Maaf Tuan Ratu, malah kata Sulaiman, hadiah kita dikembalikan, diganti 2 kali lipat. Dia ancam, kalau Tuan Ratu tidak masuk Islam, akan digempur katanya. Apa kata Ratu? Wah, kalau itu, saya pengen tahu ini. Siapa Sulaiman sebenarnya? Pengen tahu, besok siapkan pasukan. Siapkan pasukan. Saya akan datang sendiri dengan pasukan yang banyak. Ternyata Pak, ketika tadi utusan pergi pulang, Hud ikut lagi Pak. Ya, Hud ikut lagi di belakang. Mendengarkan apa reaksinya kan? Di Hud itu bolak-balik terus Pak, bolak-balik terus. Masya Allah. Ya. Ya.
Begitu utusan pergi, Hudhud mengikuti belakang. Sampailah di sana, Hudhud melihat lagi apa reaksinya. Setelah disampaikan oleh utusan, apa kata ratu? Kalau begitu saya ingin langsung temui Sulaiman. Besok kita berangkat. Siapkan pasukan. Ya, kita berangkat besok mau temui Sulaiman. Siapa dia sebenarnya? Kata Balkis. Setelah itu, Hudhud terbang lagi. Menyampaikan ke Nabi Sulaiman. Nah. Begitu sampai ke Sulaiman, apa kata Sulaiman? Oh, kalau begitu, hai pasukanku, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan kerajaan Balkis ke sini? Nah, kata jin, saya bisa pindahkan kerajaan ratu ke sini. Waktunya berapa lama? Sampai Tuan Raja berdiri. Dia duduk, Tuan Raja. Kan duduk kan Pak? Berdirilah. Pas berdiri, sudah pindah ke sini. Istana itu. Nah, kata manusia, berarti manusia mengungguli jin. Ya, ada manusia yang lebih hebat lagi. Saya Tuan Raja. Saya bisa pindahkan istana itu sebelum Tuan Raja berkedip. Coba gini aja. Berkedip, udah sampai sini. Apa? Ya, itu kan baru negosiasi kan? Kan besok mau datang nih, Pak. Besok mau datang nih. Mau datang Balkis kan? Dengan tentaranya. Kalau kata Sulaiman, silakan siapa yang bisa. Kata jin, saya mampu memindahkan istananya ketika Tuan Raja bangkit dari duduk. Selama itulah, selama bangkit sampai berdiri. Nah, kata manusia, saya bisa sekedip mata. Setelah itu dibuktikannya Pak, dibuktikan. Pas Sulaiman berkedip, Sulaiman raja lihatlah keluar, dilihatnya. Itulah istana Balkis. Sulaiman melihat langsung dengan mata kepalanya. Ada pasukannya yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, kira-kira ada nggak sekarang tuh Pak? Pasukan yang sehebat itu. Artinya sehebat apapun raja, presiden sekarang, tidak ada kehebatan pasukannya menandingi kehebatan dari pasukan Nabi Sulaiman. Apakah sombong dia, Sulaiman itu? Nah, sekarang kesombongan raja, kesombongan presiden dimanapun, kadang-kadang belum seberapa kehebatan pasukannya, sudah minta ampun sombongnya. Ya, nah terus lanjutkan Pak dikit lagi. Ya. Nah, enggak 38 belum, 38. Nah, itu kan tawaran Sulaiman tadi kan? Lanjut. Nah, kata jin Ifrit dia, jin Ifrit itu Pak, komandannya jin tuh Pak. Ya, saya bisa pindahkan sebelum Tuan Raja berdiri. Itu waktunya itulah, waktunya duduk berdiri. Ada jarak lah. Nah, terus nah, manusia itu, manusia. Nah, sebelum mata berkedip, menandakan Pak kecepatannya lebih dahsyat, lebih hebat lagi. Lanjut. Itu ayat berapa itu? 40. Begitu dilihatnya kerajaannya sampai depan mata dia, apakah muncul kesombongannya? Hebat pasukanku. Enggak. Tapi apa kata Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ayat 40 ya. 40. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah, dari Rabbku.
agar aku diuji nih. Aku diuji Allah. Apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau aku kufur? Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Sewenang-wenang. Nah, terus Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhan itu Maha Kaya, Maha Mulia. ketika hebatnya luar biasa, ya terbukti kehebatannya, kehebatan pasukannya, tapi Sulaiman tidak bikin dia congkak, sombong, sewenang-wenang. Malah bertambah syukur ke Allah dia. Lanjut. Dia Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya, kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi. Lanjut. Nah, sedikit setelah sampai Pak, rubah sedikit ya. Rubah sedikit di sana itu, apakah Balqis di sana atau tidak? Apakah dia masih ingat tidak? Dirubah. Ya di apa ya? Dimodif lah, dimodif sedikit supaya nggak tahu banget. Nah, lanjut. Maka ketika dia Balqis datang ditanyakan, Nah, itu kan baru tahu orang kayak bukan anak buahnya kan, Pak? Nah, Quran kan itu kan tidak terperinci ya. Hadis memperinci, baru nanti sampai berikutnya. Besoknya datang Balqis. Nah, jadi setelah tawaran selesai, ya sudah. Ya, setelah hadir istana di situ, modif sedikit ya. Nanti kalau dia datang nanti, apakah dia tahu tidak ke istananya? Kan begitu. Nah, ceritanya disingkat. Disingkat lagi, besok sampailah Balqis dengan pasukannya. Ramai Pak pasukannya. Nah, Balqis datang, tamu datang. Nah, Sulaiman turun Pak istana dari sana, pasukan semuanya. Pasukannya Pak siap siaga semua menyambut ratu dan pasukannya. Begitu Balqis datang, ya, Sulaiman sambut langsung Pak. Sambut dengan senyuman, dengan hangat, ya. Nah, setelah sambut, ratu kan kaget gini Pak. Hah? Pas nyampe ke gini Pak, di halaman tuh, ini dia. Kok luas sekali, kok indah banget istananya ya? Ya, kok indah sekali. Ah, begitu kaget pula dia. Itu kayak istanaku deh. Karena dia lagi bengong Pak. Ratu Balqis, ya, kamu udah lihat kan di luarnya? Iya, itu kok mirip istanaku deh. Kata Balqis kan, perhatikan dulu, iya mirip banget. Sulaiman senyum. Tuan Ratu, daripada bengong-bengong di halaman, silakan naik ke istanaku deh. Ini di ujung nih Pak, tanggung ceritanya, tanggung Pak. Kalau kita berhentikan nih, tidak nyambung di ujung-ujungnya. Nggak nyambung, walaupun udah azan berkali-kali saya tahu. Tapi nggak nyambung di ujungnya nih, ini penghujungnya. 2 ayat lagi 2 ayat kok soalnya. Habisin 2 ayat tanggung soalnya kan. Tergantung. Ya, terus. Ya. Sampai mana tadi? Lupa saya ini ya. Dia lagi bengong. Ya, silakan naik ke istanaku. Kok di halaman rumah saja? Pas naik Pak. Begitu naik Pak, lebih hebat lagi. Disingkap ke atas kan Pak? Kan dia pakai ya gaun ya. Baju ke Baraju Ratu kan baju kebesaran lah. Diangkat ke atas Pak. Kelihatanlah betisnya. Kenapa? Dia melihat itu air yang mengalir. Takut basah kan Pak? Pas naik tangga kerajaan, diginikannya. Ratu, turunkan kakinya. Turunkan. Itu bukan air. Air di bawah istanaku. Allah gambarkan istana Sulaiman seperti di surga. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Fir'aun pun begitu kan Pak? Fir'aun istananya di bawahnya sungai apa? Sungai Nil. Fir'aun kan di atas air juga istananya. Di bawahnya sungai kan? Sulaiman juga Sulaiman. Ya. Di bawahnya sungai, itu bawahnya. Ya. Bukan di sini, itu ini kaca. Wah, malunya minta ampun dia. Malu Pak. Di luar istana udah kagum kan Pak? Pas naik ke istananya lebih kagum lagi kan? Malu dia.
Disitulah dia tersungkur, mengakui kekalahan. Dia sujud, menyatakan keislamannya. Mana ayatnya? Coba baca ayatnya. Nah, coba artikan Pak. Ya. Enggak, bukan. Oh, mulai 42 dulu. 42. Maka ketika dia balik datang ditanyakanlah kepadanya, "Coba inikah singgasanamu?" Dia balik menjawab, "Karena kami itulah dia." Dan dia balik berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegah untuk melahirkan keislamannya. Sungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir. Nah, terus 44. Katakanlah kepada Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan dikatakannya lah penutup betisnya. Dia Sulaiman berkata, sungguhnya ini hanyalah lantai istana yang gelap saja. Lalu Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah. Nah, jadi begitu dia malu, dia sportif, langsung menyatakan keislamannya. Akhirnya dakwah Sulaiman berhasil mengislamkan Ratu Balqis. Pertanyaannya, apakah Sulaiman itu nikah dengan Balqis? Lanjutkan nanti, next time. Nah, untuk ayat-ayat pendukung, Bapak Ibu catat dulu boleh? Catat dulu. Ya, surat yang ke-21. Surat 21 ayat 78 sampai 82. Enggak usah dibahas Pak sekarang, waktu habis. Catat dulu. Surat 21 ayat 78 sampai 82. Al-Anbiya. Terus surat 38. Shot ayat 30 sampai 40. Lanjut. Surat 34 Saba ayat 12 sampai 14. Nah, inilah ayat-ayat pendukung yang melengkapi cerita tadi. Kesimpulannya, Nabi Sulaiman itu bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, tapi dia juga raja yang paling berkuasa dan paling kaya. Paling berkuasa dan paling kaya. Ya, bayangkan pasukannya saja bukan hanya manusia, tapi jin pasukannya. Tentaranya. Soal bahasa, dia mengerti semua bahasa, termasuk bahasa binatang. Tapi melekat sama dirinya, dia raja, dia pembesar tapi yang bersyukur dan tawadhu, tidak sombong. Nah, itu intinya Pak, itu intinya. Dengan tawadhunya dia, dengan tidak sombongnya dia, maka Allah lah yang membantu, memberikan dia karunia. Dijaminlah dia ke surga. Ke surga karena pangkatnya. Ke surga karena jabatannya. Ke surga karena kekuasaannya. Ke surga karena harta bendanya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke surga karena harta kita. Ke surga karena pangkat, jabatan, kekuasaan kita. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Jangan karena kekuasaan kita ke neraka. Jangan karena jabatan kita ke neraka. Jangan karena ilmu yang tinggi, hebat, tapi ke neraka. Jangan karena harta benda kita ke neraka. Sudah ada contoh di Quran kok. Betapa hebatnya Fir'aun berkuasa. Ya, tapi ke neraka. Betapa hebatnya Qarun, uang yang tak berseri. Pengusaha sukses, tapi sombong. Allah hancurkan. Betapa hebatnya Haman, ilmuwan, pembisik, penasehat kerajaan.
Tapi sombong, Allah hancurkan juga. Ketiga-tiganya berkuasa, kaya raya, punya ilmu, tapi hancur karena yang mereka miliki. Ini Qur'annya di mana nih? Surat 29 Al-Ankabut 39 sampai 40. Digabung dengan surat 10 Yunus 90 sampai 92. Itu informasinya. Ya, jadi Quran itu lengkap semua Pak menceritakan orang-orang dulu yang berkuasa, berpangkat, berjabatan, kaya raya, ahli ilmu tapi ke neraka. Tapi ada pula yang berkuasa, berpangkat, berjabatan, kaya raya tapi ke surga. Untuk itu kita tinggal pilih mau yang mana kita pilih. Tentu kita sepakat memilih yang ke surga karena yang dimiliki tadi. Ya, mudah-mudahan jadikanlah semuanya jembatan ke surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Itulah barangkali kisah Sulaiman dulu. Ya. Nah, cuma PR kita apa tadi? Akankah Balqis itu Islam? Sudah. Akankah dia nikah sama Sulaiman? Nah, ini pertanyaannya. Ya, cukup demikian. Sudah masuk Isya ya. Apakah perlu dialog? Cukup? Cukup dulu ya. Ya, baru-baru mulai soal ngaji kan Pak? Masa baru mulai gas terus ya? Ya, nanti bosan kita. Cukup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mumtaz.